Baik, sebagai materi yang terakhir kita akan mencoba membahas kasus. Kasus ini saya ambilkan dari buku Strategic Brain Management oleh Rosenbaum Elliott, Percy and Proven, terbitan dari Oxford University Press tahun 2011. Kita akan mendiskusikan berkaitan dengan repositioning dari Nike. Apa yang terjadi di Nike tahun 2006 ini menjadi sangat menarik sebetulnya. Kita semua sudah mengetahui merek Nike dan juga logo, termasuk juga slogan Just Do It. Ini brand awareness dari elemen-elemen merek Nike ini sangat tinggi sekali, sehingga hampir semua orang di seluruh dunia mengetahui Nike, kemudian source logonya dan slogan Just Do It. Jadi kita memahami bahwa brand awareness dari Nike bisa kita nyatakan tinggi. Namun tahun 2006 dari hasil riset yang dilakukan oleh Nike didapatkan hasil bahwa konsumen lebih melihat untuk positioning dari Nike adalah sepatu atlet untuk pria. Jadi Nike is the male athlete shoes. Mengapa itu terjadi? Kita bisa lihat bahwa dari apa yang sudah dilakukan oleh Nike dalam program-program pemasarannya, investasi yang sudah dikeluarkan termasuk menjadikan Michael Jordan sebagai endorsernya, bahkan membuat sepatu dengan kemudian memang endorsernya adalah Michael Jordan tersebut, menjadikan apa yang ada di benak konsumen memang ini sepatu pria. Jadi endorser yang digunakan oleh Nike kebanyakan memang adalah pria. Nah ini menjadi sesuatu yang tidak menggembirakan bagi Nike, bahwa mereka sebetulnya juga ingin Nike itu adalah untuk konsumen bukan dari pria saja, tapi juga dari gender yang berbeda, yaitu wanita. Nah, maka yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan Nike untuk menarik atlet dari jenis kelamin yang berbeda, dari kelompok wanita. Nah, ini adalah menjadi permasalahan utama yang muncul hasil dari riset brand tracking yang dilakukan oleh Nike. Nah, tentunya positioning ini yang kemudian didapatkan dari konsumen ini tidak sejalan dengan apa yang ingin dimunculkan oleh Nike. Maka Nike perlu melakukan repositioning. Jadi posisi yang dimasukkan ke benak konsumen ini ada yang miss, ada yang salah. Maka harus ditempatkan di posisi yang tepat seperti yang diharapkan oleh Nike. Bahwa ketika orang mendengar Nike, semestinya ini adalah atlet shoes, sepatu atlet baik untuk pria dan wanita, bukan hanya male athlete shoes. Nah ini menjadi sebuah tantangannya. Maka apa yang dilakukan Nike ini yang menjadi menarik untuk kita diskusikan, bahwa Nike tidak hanya ingin sekedar mengganti endorser pria dengan kemudian endorser atlet wanita. Bahkan kemudian sepatu Air Jordan bisa jadi kemudian mencari atlet wanita yang kemudian diberi nama sepatu atlet wanita tersebut, misalnya Steffi Graf shoes misalnya. Nah, ini tidak menjadi sesuatu menarik bagi Nike. Jadi Nike tidak tertarik untuk hanya sekedar mereplikasi dan mengadaptasi kampanye yang sudah pernah dilakukannya dengan hanya sekedar mengganti atletnya menjadi atlet wanita. Ini bukan sesuatu yang bisa menjadikan para audiennya menjadi tertarik untuk melihat iklannya kalau hanya sekedar mengganti itu. Sehingga mereka butuh ide-ide baru yang bisa membangkitkan passion, bisa membangkitkan semangat, dan bahkan apa yang sudah ada di benak konsumen ini menjadi terbongkar. Menjadi kemudian kita berpikir lagi, oh iya ya, nah ini
apa yang kemudian bisa kita pelajari dari Nike ini menarik. Nah, jadi jangan hanya sekedar oke, kita ganti saja endorser dengan endorser wanita. That's not enough bagi Nike. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Nike? Maka dibuat riset. Apa yang sebetulnya menjadikan young active female pada tahun 2006 itu tertarik untuk berolahraga, bergerak, dan sebagainya. Dan saat itu sepertinya adalah masa jaya-jayanya street dancer, penari jalanan. Kita juga banyak melihat film-film berkaitan dengan dancer gitu kan. Ada penari-penari jalanan yang kemudian berkompetisi. Nah, saat-saat itu film-film berkaitan dengan street dancer sangat banyak sekali muncul. Nah, dan itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dimunculkan sebagai sebuah tema oleh Nike, bahwa mereka memunculkan temanya I'm not an athlete, atau lengkapnya Tell me I'm not an athlete. Nah, ini salah satu videonya dimunculkan tahun 2007. Anda bisa mengecek sendiri, jadi di YouTube bisa dicari iklan dari Nike, Tell me I'm not an athlete. Dalam visualisasi dari iklan ini dimunculkan seorang wanita yang sedang menari, tapi tentunya jangan dibayangkan menari yang di sini adalah seperti tari-tari Jawa, tari Bali yang gerakannya gemulai. Jadi tari yang kemudian dimaksud di sini adalah tari yang energik, mengeluarkan keringat, dan kemudian juga perlu latihan, dan tentunya perlu sepatu yang bagus. Karena kalau sedang menari loncat-loncat ke sana kemari kemudian solnya sobek, tentunya bukan sesuatu yang mengasyikan gitu. Nah, maka di sini tema Tell me I'm not athlete ini menjadikan para audiensnya menjadi berpikir, oh iya ya, ternyata street dance ini juga sebetulnya termasuk atlet juga. Bahwa mereka juga melakukan aktivitas yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh atlet. Harus berlatih, harus menjaga makanannya, kemudian selalu berkeringat juga ketika melakukan aktivitas, dan ya tadi butuh sepatu yang bagus. Maka ending dari iklan ini mempertanyakan, apakah benar saya bukan atlet? Intinya seperti itu kalau kita Indonesiakan, bahwa saya ini atlet juga loh. Jadi dancer ini menyatakan kondisi seperti itu. Nah, ini kemudian kampanye-kampanye yang dimunculkan oleh Nike, sambil kemudian mereka juga mengadakan kompetisi-kompetisi. Jadi ada aktivitas above the line dan ada aktivitas below the line. Ada aktivitas untuk menarik para female dancer untuk berkompetisi melakukan street dancer. Nah, ini kampanye-kampanye ini kemudian terus berlanjut. Nah, di tema kampanye berikutnya selama beberapa tahun kemudian, kita bisa melihat dan Anda bisa mencoba melihat di YouTube juga, Nike Women. Jadi wanita-wanita menggunakan Nike. Make yourself athlete team. Nah, di tayangan ini dimunculkan berbagai jenis olahraga, berbagai atlet yang menggunakan sepatu Nike. Baik pelari, pemain basket, hingga kemudian professional dancer juga dimasukkan di sini sebagai bagian dari atlet tersebut. Nah, ini yang menjadikan komplit bahwa memang dancer, professional dancer adalah bagian dari atlet gitu. Nah, itu untuk video yang kemudian dimunculkan tahun 2011. Jadi 5 tahun setelah kemudian tema Tell me I'm not athlete. Di sisi lain, untuk memunculkan bahwa jangan sampai kemudian orang berpikir, oh ini bukan men athlete shoes nih, bahwa Nike sekarang menjadi women athlete shoes. Nah, ini juga menjadi posisi yang tidak diharapkan, bahwa konsumen kemudian sekarang berpikir Nike adalah sepatu untuk wanita. Nah, maka Nike juga memunculkan video. Jadi di situ ada Men versus Women Challenge. Ini temanya lebih pendekatannya humor appeal. Jadi di sini ada aktivitas untuk memberikan tantangan siapa yang larinya paling jauh kilometernya dan siapa yang paling cepat mencapai kilometer tertentu. Jadi ada
challenge di sini sudah digunakan apa yang disebut IoT, Internet of Things, bahwa aktivitas berlari itu kemudian sudah dilihat untuk jauhnya itu dengan Internet of Things, jadi sudah terhubung dengan internetisasi. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Nike sudah kekinian dan bahwa Nike memang sepatu untuk pria dan wanita. Nah, ini adalah apa yang sudah dilakukan Nike. Dari 2006 mereka mengalami masalah positioning dan mereka sudah memfiksasi, meluruskan, mengkonfirmasikan bahwa positioning itu kurang tepat, maka mereka melakukan repositioning. Sekarang mereka sudah memunculkan diri sebagai Nike adalah sepatu sport, sepatu atlet untuk pria dan wanita. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa kita diskusikan dan harus bisa Anda jawab, karena kita sudah belajar banyak dari materi manajemen merek ini. Pertama adalah coba ceritakan bagaimana Nike dapat menggunakan reputasinya yang kuat, image-nya yang kuat, bahwa di awal mereka dianggap sebagai sepatu atlet untuk pria. Bagaimana cara menggunakan positioning ini untuk kemudian masuk ke pasar wanita, menjadi positioningnya male and female athlete shoes. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa mencoba menceritakan ini dari paparan yang tadi sempat saya sampaikan, sambil kemudian mencari dari sumber-sumber lain. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa risiko yang bisa dihadapi oleh Nike ketika memunculkan bahwa, jadi ini kita bicara mitigasi risiko nih, ketika mereka memunculkan, dancer adalah juga atlet loh. Nah, ini kalau kemudian bisa jadi salah untuk menampilkan, memvisualisasikan professional dancer tadi sebagai real sport, ini juga bermasalah. Nah, kira-kira apa masalahnya? Apa risiko yang bisa dihadapi oleh sepatu Nike ini? Kemudian kita akan mendiskusikan tentang pengukurannya. Kira-kira metode apa yang paling tepat untuk mengukur ekuitas merek Nike selama masa kampanye Women's Dance yang mereka launching tahun 2006 hingga kemudian pada 2007 dan seterusnya. Bagaimana cara pengukurannya? Kuantitatif ataukah kualitatif? Dengan cara apa? Nah, silakan kemudian berikan komentar. Pertanyaan keempat adalah, bagaimana langkah pengembangan selanjutnya menurut Anda kira-kira? Bahwa sepatu pria, sepatu wanita sudah dalam jangkauan segmen yang bisa mereka ambil. Apakah masih ada jangkauan baru yang bisa mereka ambil? Nah, coba diskusikan kira-kira segmen apa lagi yang bisa mereka ambil, dengan kemudian kita mempertimbangkan masalah konsistensi dari apa yang sudah mereka dapatkan selama bertahun-tahun. Terakhir adalah, saat ini kita berada di era digital, di mana sport saat ini tidak lagi kemudian harus tampil di muka umum. Sport saat ini lebih masuk kepada era e-sport. Kita di depan komputer, tidak perlu kemudian benar-benar menggunakan sepatu nih. Nah, maka bagaimana kira-kira Nike dalam menyikapi kondisi seperti ini? Perlukah mereka masuk ke segmen ini ataukah tidak? Apa kemudian langkah yang bisa dilakukan Nike untuk menghadapi era e-sport di era digital ini? Nah, silakan kemudian menjawab untuk kemudian kita diskusikan lebih lanjut di segmen diskusi. Makasih atas perhatiannya. Semoga kita terus untuk bisa belajar bagaimana meningkatkan merek yang kita miliki, termasuk personal branding dari diri Anda sendiri. Saya Dr. Ganjar Chandra Pramananto dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sampai ketemu lagi.